Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun, jumpa lagi dengan Ibu Helma dalam pembelajaran matematika kelas 8. Pada semester ganjil kali ini, kita melanjutkan materi pertemuan yang lalu, yaitu tentang pola bilangan. Ya. Ini tentang pola bilangan. Setelah menonton video pembelajaran ini, diharapkan kalian nanti mampu menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan, kemudian mengeneralisasi pola bilangan menjadi suatu persamaan, rumus ya, kemudian mengenal macam barisan bilangan. Tapi untuk pertemuan kali ini kita masih bahas tentang barisan aritmatika ya. Ya, pembahasan kita pada pertemuan ini itu pengertian barisan bilangan, contohnya nanti, kemudian menemukan rumusnya ya. Oke, pengertian barisan bilangan. Kita lihat di sini contohnya. Ya. Ada yang pertama, ada 4 suku. Masih ingat ini kemarin bilangan ganjil ya. 1, 3, 5, 7. Ini adalah suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Ada di sebagian buku suku pertama dilambangkan dengan A, ada juga pada pertemuan di sini yaitu dilambangkan dengan U1, bisa U1 atau A sama saja ya. Kemudian contoh yang kedua yaitu suku apa maksudnya barisan bilangan 2, 4, 6, 8, 10, 6, 8, 10. Ini ingat pola bilangan apa? Barisan bilangan genap ya. Ini ada di contoh ini dia hanya batas sampai 10, maka dia memiliki 5 suku. Kalau ini hanya terbatas sampai 7, hanya ada 4. Tapi kalau di soal nanti ada titik-titik di sini, berarti tak hingga, ya sukunya tak hingga, tidak terbatas, karena tidak ditetapkan berapa di akhirnya. Maka ini nanti dilambangkan dengan di akhir adalah UN, suku ke N. Ya. Contoh aturan barisan bilangan. Ya, di sini ada beberapa nanti, contohnya ada barisan ditambah, ya, barisan bertingkat 1. Ini ada yang nanti, contohnya seperti ini. Kalau dia bertingkat 1, dia memiliki beda yang sama. U1, U2, U3 memiliki beda sama, bisa ditambah atau bisa dikurang dengan suatu bilangan. Kalau dia angkanya sama, maka kita bisa menentukan rumusnya seperti ini. UN sama dengan B kali N ditambah titik-titik atau dikurang titik-titik, disesuaikan ya. Contohnya seperti ini. Ada barisan 1, 3, 5, 7, 9. Sampai tak hingga ya. Kalau dilihat ternyata bedanya sama, yaitu semuanya ditambah dengan angka 2. Maka 2 ini sebagai beda atau B-nya. Sehingga UN-nya nanti karena bedanya 2, 2 dikali N nanti ya. 2 kali N. Kemudian kenapa dikurang 1? Kan di sini bisa dikurang atau ditambah. Maka kita lihat di sini, setiap N itu, N ini adalah bilangan asli, dimulai selalu dari angka 1. N itu di awal angka 1. Kemudian kita lihat suku pertamanya. Suku pertamanya di sini adalah 1. Nah, sekarang karena bedanya 2, kan 2 kali N. N-nya diawali dengan 1. 2 kali 1. 2 kali 1 kan 2. Sedangkan suku pertama itu 1. Nah, supaya dia jadi 1, diapakan? Kan tidak mungkin ditambah. Kalau 2 ditambah 1, ya hasilnya akan 3. Ya, sedangkan di sini suku pertamanya adalah 1. 2 dikali 1 kan 2. Supaya jadi 1, 2 dikurangi 1. Maka di sini dia dikurangi 1. 2N kali 1. Ini rumusnya. Ya, untuk contoh soal ini. Ini ada contoh yang lain.
Nah, misalkan di sini ada bilangan, maksudnya ada barisan bilangannya 10, 14, 18, 22. Ternyata bilangan ini ditambahkan semua dengan angka 4. Berarti bedanya adalah 4. Maka rumusnya jadi 4 kali N. Masalahnya di sini dia ditambah atau dikurang bilangan berapa? Karena di sini suku pertamanya adalah 10, maka 4 kali 1 kan 4. Nah, supaya jadi 10 kan 4 ditambah 6. Maka rumusnya adalah 4N tambah 6. Paham ya? Nah, contoh-contoh ini dicatat, jangan lupa. Ya, kita lanjut. Barisan bertingkat 2. Apa yang dimaksud barisan bertingkat 2 di sini? Ternyata pada susunan pertama bedanya tidak sama. Kalau beda di awalnya tidak sama, pada susunan pertama tidak sama, kita coba lagi cari beda yang pada susunan kedua. Ternyata pada susunan kedua bedanya sudah sama. Maka ini yang dinamakan barisan bertingkat 2. Ya. Kemudian barisan dengan aturan dikali. Nah, lihat di sini, barisan bilangannya dikali. Bedanya itu dia dikali. Contohnya seperti ini. Jika barisan bilangannya dia dikali, maka rumusnya nanti UN sama dengan P dipangkatkan N. Maaf, P dipangkatkan titik-titik ini disesuaikan. Nanti ada N-nya di sini. Entah N-nya ditambah, atau N dikurang, atau setengahnya N, gitu ya. Disesuaikan dengan bilangannya. Kita lihat 4, 8, 16, 32. Kalau kita lihat di sini 4-nya dikalikan 2 menghasilkan 8. 8 ke 16 ternyata dikalikan 2. 8 kali 2, 16. 16 ke 32, kalau kita lihat 16 itu supaya dapat 32, 16 dikali 2. Ya. Berarti ini P-nya adalah 2. Ya. Bedanya 2. Kemudian kita lihat apa rumusnya? 2 dipangkatkan. Kenapa ini jadi 2 pangkat N tambah 1? Nah, ini kan P pangkatkan titik-titik ya. N ditambah 1. N-nya ini adalah bilangan asli. 1 tambah 1. 1 tambah 1 kan 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ini disesuaikan ya. Kita lanjut. Oke, barisan dengan angkatan ya. Nah, ini ingat kemarin kalau ini bilangannya dipangkatkan. Kemudian untuk barisan Fibonacci, ingat bilangan Fibonacci itu selalu saja dia ingat pertemuan lalu ya, ini dijumlahkan dari bilangan sebelumnya ya atau suku sebelumnya. Yang menemukan barisan Fibonacci adalah Leonardo Fibonacci ya. Oke, selanjutnya rumus suku ke N, barisan bilangan. Tadi sudah sebagian dibahas ya rumus suku ke N-nya. Nah, ini untuk berapa? Oke, contohnya rumus suku ke N ini untuk contoh 2, ada barisan bilangan 2, 4, 8, 16. Nah, ternyata bilangan ini adalah lihat suku pertama, suku kedua, polanya seperti apa? 2 ke 4, ternyata 2 dikali 2, hasilnya 4. 4 ke 8, 4 dikali 2, hasilnya 8. 8 ke 16, ternyata 8 dikali 2. Ya. Terus, ternyata di sini, karena dia dikalikan dengan bilangan yang sama, 2 semua, ya, maka di situ P-nya 2. Terus N-nya berapa? N-nya disesuaikan. Kalau N selalu diawali dari 1, maka kalau 2 pangkat 1 kan 2, benar. Kalau 2, N-nya ganti 2, 2 pangkat 2, 4. Maka rumus bilangan ini namakan bilangan berpangkat, itu 2 pangkat N. Ya, bisa dipahami rumusnya. Kita lanjut sekarang pada barisan deret aritmatika.
barisan aritmatika dan deret aritmatika. Ya, kita lihat barisan aritmatikanya terlebih dahulu. Oke, pada barisan aritmatika, kalau aritmatika, barisan aritmatika ini lihat barisan contoh barisan pertama ini. Di contoh barisan pertama, ini bilangannya 1, 8, 15, 22, 29. Ini suku 1, suku 2, suku 3, suku 4, suku 5. Ternyata suku 1 ke suku 2 itu memiliki selisih atau bedanya adalah penjumlahan 7 ditambahkan 7. 1 ke 8, 1 itu ditambah 7 hasilnya 8. 8 ke 15 kan 8 ditambah 7 hasilnya 15. Bedanya berarti positif. Nah, contoh barisan yang kedua ini 30, 24, 18, 12, 6. Ternyata bilangannya menurun. Nah, berarti jadi barisan itu tidak selalu dia ditambah atau dikurang. Ya, bisa jadi dia bisa ditambah ya atau dikurang ya, tidak selalu ditambah. Seperti tadi juga dia bisa dikalikan atau bisa juga dibagi ya. 30 ke 24, ternyata dia berkurang 6. 24 ke 18 berkurang 6. 18 ke 12 berkurang 6 dan seterusnya. Jadi dia memiliki beda yang kurang dari 0 atau istilahnya negatif ya. Oke. Rumus-rumus pada barisan aritmatika ini nanti kalau kalian sudah dibagikan dan buku paketnya mungkin bisa nanti dipelajari lebih detail lagi ya. Kalau di sini Ibu ringkas, di sini rumus suku ke N. Nanti pada barisan aritmatika ini yang akan digunakan rumus-rumusnya adalah rumus suku ke N atau dilambangkan dengan UN, berarti kita mencari suku ke, ya suku ke 10 suku ke berapa gitu ya. Rumusnya apa? UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali beda. Ini kalau menggunakan rumus ini. Tapi kalau misalnya kalian pahami yang tadi, yang pertama tadi, di contoh pertama, bisa juga menggunakan rumus itu ya. Kemudian mencari beda suku kedua dikurangi suku pertama, UN dikurang UN kurang 1. Ini biar mudahnya suku kedua dikurangi suku pertama, mencari beda ya. Kemudian rumus suku tengah, rumus suku tengah setengah dari U1 tambah UN. Suku pertama ditambah suku akhir, baru dibagi 2 ya, untuk mencari rumus suku tengah. Ingat ini rumus untuk yang berkaitan dengan rumus-rumus baris aritmetika. Contohnya seperti ini. Diketahui deret aritmetika. Ini ya. Bedanya ternyata 4 ya, suku kedua dikurang suku pertama. Suku pertamanya adalah 2. Suku ke N-nya. Nah, ini yang ditanya suku ke N-nya berapa? Suku ke N-nya. Nah, kalau ditanya suku ke N-nya, maka ini gunakan rumus ini. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda. Kalau ditanya suku ke 20, berarti N-nya ganti dengan 20. Ya. Nah, kita masukkan nilai-nilainya. U20 kan suku ke 20. 2 ini apanya? Suku pertama. Tambah 20 N-nya. N kurang 1. Ini rumus 1 nih ya. Kemudian dikalikan bedanya. Bedanya tadi 4. Kemudian dicari. Ingat, perkalian dulu. Operasikan dulu yang di dalam kurung. Kemudian kali dulu. Baru ditambah. Ya. Berarti suku ke N, suku ke 20-nya adalah 78. Ya. Kalau mencari suku tengah, nah ini kalau misalnya suku tengahnya dari suku ke-20 tadi, barisan deret aritmatika ini, maka suku pertama ditambah suku ke N. Misalkan ini sukunya ke-20, U1-nya 2, suku ke-20-nya 78, maka di sini ditambah dibagi 2, hasilnya 40. Ya, contohnya bisa dicatat nanti ya. Lanjut.
Ini deret aritmatika. Kalau ditanya tentang jumlah suku, ya, ini rumus jumlah suku. Rumus penjumlahan suku pertama deret aritmatika. Jadi kalau yang tadi barisan-barisan aritmatika, kemudian yang ini adalah deretnya. Kemudian kalau deret kan dia ada tanda tambah ya. Kalau barisnya itu koma-koma di sini. Nah, jadi kalau hanya ditanya suku ke berapanya, maka kita gunakan UN. Tapi kalau sudah deretnya, jumlah suku pertama, deret aritmatika, berarti kita disuruh menjumlahkan semua sukunya. Nah, kalau mau menjumlahkan satu-satu kan kelamaan, maka digunakanlah rumus ini. SN sama dengan N per 2 dikali A tambah UN, atau ini rumusnya ya. Kalau kita lihat contohnya, contoh soalnya adalah ya seperti ini. Setiap minggu Dina menyimpan uang di laci. Pada minggu pertama, maaf ini kecepatan, maaf ya kalau ada suara-suara berisik. Pada minggu pertama Dina menyimpan Rp500, kedua 700, ketiga 900. Minggu keempat uangnya 1.100. Begitu seterusnya. Setiap minggu bertambah 200. Kemudian pertanyaannya, tentukan besar uang yang disimpan Dina pada minggu ke-20. Kemudian ketiga, tentukan jumlah uang yang disimpan setelah 36 minggu. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka tentu saja kalau yang pertama ini kan hanya ditanya minggu ke-20, berarti kaitannya dengan suku ke-20. Tapi kalau sudah menentukan jumlah uang yang disimpan sudah selama 36 minggu, kalau jumlah ini sudah jumlah suku pertama pada deretnya ya, penjumlahan. Maka kita lihat apa yang diketahui. Ingat, setiap menjawab pertanyaan dalam bentuk soal cerita seperti tadi, kalian tuliskan dulu diketahui apa, ya. Kemudian tuliskan deret bilangannya. Nah, disusun ini, baru kemudian ditanyanya apa, gitu ya. Baru kemudian dijawab. Nah, kalau yang pertama itu yang ditanya adalah deret suku ke-20-nya. Ya, suku ke-20, maka di situ rumusnya UN sama dengan A plus N kurang 1 kali beda. Bedanya itu 700 kurang 500, 200 bedanya ya. Suku ke-20, uang pertamanya, yang A-nya, suku pertamanya 500. Di sini N-nya 20, 20 dikurang 1 dikali bedanya. Nah, ini ya, dikalikan dulu. Nah, ini jadi pada suku ke-20, pada hari ke-20, tabungannya yang dia tabung adalah 4.300 ya. Nah, yang ketiga, yang ke B-nya yang ditanya aja jumlah deretnya. Jadi jumlah tabungannya setelah 36 hari. Nah, rumusnya ini. Setengah kali N dikalikan 2A ditambah N kurang 1 kali beda. Nah, setengah kali N-nya 36 hari. Kali 2 memang rumusnya beda, ini suku pertamanya. Kemudian 36 ini N-nya. N-nya dikurang 1, 200 adalah bedanya. Kemudian dioperasikan seperti biasa. Ya, operasikan perkalian dulu dalam kurung, baru kalikan ke luar. Ya. Sehingga jumlah tabungan yang dia peroleh selama 36 hari adalah 144.000. Mungkin nanti kalau kalian kalau mau hitung satu itu kelamaan, maka kalau sudah di situ bedanya syaratnya memiliki beda yang sama ya. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami materi pembelajaran kita pada hari ini. Mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.